Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita bertemu kembali di mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Namun sebelum ke materi, ada beberapa yang perlu Bapak sampaikan, yaitu mengenai kompetensi dasar teknologi layanan jaringan kelas 11. Ada 9 kompetensi dasar yang akan kita bahas dalam semester pertama, antara lain memahami ragam aplikasi komunikasi data, kemudian menganalisis berbagai standar komunikasi data, yang ketiga menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan, yang keempat memahami aspek teknologi komunikasi data dan suara, yang kelima menganalisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan, yang keenam menganalisis kebutuhan beban atau bandwidth pada jaringan, yang ketujuh memahami konsep kerja protokoler server top switch, yang kedelapan memahami diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP, yang kesembilan memahami bagan dan konsep kerja server top switch berkaitan dengan PBX. Itu kompetensi dasar yang nanti kita akan bahas di semester 1. Kemudian yang prakteknya atau aktualnya itu yang pertama menyajikan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data, yang kedua menyajikan berbagai standar komunikasi data, yang ketiga menganalisis proses komunikasi data, kemudian yang keempat menalar aspek-aspek teknologi komunikasi data dan suara, yang kelima menyajikan hasil analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan, yang keenam menyajikan hasil analisis kebutuhan bandwidth, kemudian yang ketujuh menalar konsep kerja protokoler server top switch, yang kedelapan menalar diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP, kemudian yang terakhir menyajikan bagan dan konsep kerja server top switch yang berkaitan dengan PBX. Nah, itu kompetensi dasar yang nanti kita bahas di semester ganjil atau semester pertama ini. Kemudian untuk nilai ketuntasan minimum atau KKM untuk kelas 11 sama seperti tahun kemarin itu 78. Kemudian teknik ketuntasan sama seperti yang pernah saya sampaikan di kelas 10 sama seperti itu. Jadi yang kehadirannya banyak
tidak ada alfanya, nah sudah bisa kategorikan tuntas. Kemudian kita masuk ke materi pertama ya. Materi yang pertama itu kita dengan kompetensi dasar memahami ragam aplikasi komunikasi data. Jadi kita akan memahami ragam aplikasi komunikasi data, kemudian menyajikan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data. Oke ya. Kita akan membahas konsep komunikasi terlebih dahulu. Jadi kita membahas konsep komunikasi. Apa itu komunikasi? Ya, ada yang tahu komunikasi apa? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan, informasi atau berita antara dua pengguna atau lebih, yang antara dua pengguna atau lebih jumlahnya, dengan tujuan saling memberikan feedback sehingga diperoleh persepsi yang sama tentang hal yang sedang dibicarakan. Jadi menurut KBBI, komunikasi adalah proses pengiriman ya, dan penerimaan pesan. Jadi kalau misalkan kita saling menyampaikan, itu sebagai komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ada berapa komponen utama dalam komunikasi? Ada beberapa komponen dalam sebuah komunikasi yang harus ada ya. Jadi komponen utama dalam komunikasi harus memenuhi 5 komponen utama, yaitu komunikator, kemudian yang kedua komunikan, yang ketiga informasi atau pesannya, yang keempat saluran komunikasi, yang kelima itu feedback atau timbal balik antara orang yang sedang berkomunikasi. Jadi yang pertama itu komunikator, yang menyampaikan, namanya disebut komunikator, orang yang menyampaikan atau orang yang pertama kali ya, menyampaikan pesan atau ngomong ke orang lain, yaitu namanya komunikator. Kemudian komunikan yang kedua, orang yang menerima informasi itu, ada yang menyampaikan, ada yang menerima. Yang menerima itu namanya komunikan. Yang ketiga informasi atau pesan, isinya apa yang ingin disampaikan, apa yang akan disampaikan, itu informasi atau pesan. Kemudian media atau saluran komunikasi, ini bisa secara langsung atau bisa lewat HP atau lewat video ya, atau lewat saluran yang lainnya. Kemudian yang kelima feedback, ada timbal balik, ada apa yang diuntungkan atau ada akibat yang diucapkan atau yang disampaikan. Itu komponen utama dalam komunikasi ya, 5 ya. Kemudian ada berapa jenis komunikasi? Nah, jenis komunikasi ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama komunikasi secara verbal, yang kedua komunikasi non verbal, yang ketiga komunikasi tertulis. Nah, untuk komunikasi secara verbal ini komunikasi secara langsung atau komunikasi saling berbicara ya, menyampaikan sesuatu dengan lisan
secara verbal, secara langsung ngomong ke orangnya atau ke yang menerima pesan itu. Kemudian yang kedua, komunikasi nonverbal. Ini komunikasi yang menggunakan gerakan. Nah, kalau misalkan mohon maaf yang tunawicara, dia biasanya berkomunikasi dengan gerakan tangan, kode atau yang lain. Itu komunikasi nonverbal. Kemudian komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini bisa contohnya SMS, nah, email atau yang lainnya, atau WA, itu termasuk komunikasi tertulis. Jadi jenisnya ada 3, verbal, non-verbal, tertulis. Komunikasi secara verbal itu kita langsung menyampaikan, kemudian atau lewat suara. Non-verbal itu menggunakan gerakan yang biasanya digunakan oleh teman-teman kita yang sedang bicara. Kemudian yang ketiga, komunikasi tertulis, itu seperti SMS, WA atau email. Nah, kemudian apa saja lingkup area komunikasi? Areanya di mana saja sih ruang lingkup? Nah, untuk lingkup area komunikasi itu sendiri bisa dilihat dalam lingkup penyampaiannya. Penyampaian komunikasi itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu komunikasi di lingkup internal. Yang kedua, komunikasi secara eksternal. Jadi ada 2 ya. Ada 2 ruang lingkupnya, eksternal dan internal. Nah, komunikasi internal sendiri adalah penyampaian ide atau gagasan yang dilakukan secara tertutup dalam ruang lingkup terbatas. Contohnya dalam ruangan, nah, di rapat, diskusi, itu contoh internal. Kemudian yang kedua, komunikasi secara eksternal. Ini merupakan model komunikasi yang telah melibatkan pihak luar dalam penyampaian gagasan atau ide. Gagasan seperti siaran pers, penyampaian berita penting, dan sebagainya. Konferensi pers itu termasuk komunikasi secara eksternal. Atau penyampaian berita kalau di televisi itu, nah itu area yang eksternal. Kemudian bagaimana metode komunikasi? Nah, karena kita masih membahas komunikasi konsepnya, itu yang saya sampaikan mengenai komunikasi. Bagaimana metode komunikasi itu? Nah, metode komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu komunikasi secara tidak langsung. Nah, yang kedua, komunikasi secara langsung. Contohnya, metodenya bisa langsung, ngomong langsung, atau tidak langsung. Nah, komunikasi secara tidak langsung adalah metode penyampaian pesan yang dilakukan tanpa harus bertatap muka atau face to face. Metodenya melalui SMS, chatting, email, dan lain-lain. Jadi komunikasi yang tidak langsung itu pesannya itu tanpa harus bertatap muka atau face to face. Itu biasanya menggunakan HP, komputer, email, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, komunikasi secara langsung adalah merupakan cara penyampaian pesan yang jamak dilakukan oleh orang pada umumnya. Jadi dia langsung, misalkan kamu ke teman kamu yang satu bangku ngomong, menyebutkan tidak minjem, itu ketemu langsung. Nah, itu metodenya. Kemudian apa saja sih golongan komunikasi?
komunikasi itu ada golongannya. Nah, golongan setiap orang atau aktor yang sedang komunikasi dalam kesehariannya ini dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu komunikasi formal, yang kedua komunikasi informal, yang ketiga komunikasi non formal. Ya, nah, dalam sehari-hari kita itu digolongkan menjadi 3, komunikasi formal, informal, dan non formal. Nah, komunikasi formal ya, pertama adalah komunikasi yang biasanya dilakukan berdasarkan protokol atau aturan atau adat kebiasaan secara resmi, misalnya diskusi, rapat, ya, sidang, dan lain sebagainya. Itu komunikasi formal. Kalau di sekolah itu formal harusnya ke bahasa Indonesia dalam satu bahasa daerah. Kemudian yang kedua, komunikasi informal ya, merupakan jenis komunikasi yang terjadi di luar kebiasaan atau standar komunikasi formal. Yang ketiga, komunikasi non formal. Ini merupakan perpaduan antara tipe komunikasi formal dan komunikasi informal. Jadi yang kedua formal ya, informal. Ini dia biasanya tahu bahasa daerah ya, sehari-hari kita di rumah. Kemudian yang non formal ini campuran antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Itu apa mengenai komunikasi. Nah, apa saja tipenya komunikasi itu? Alur komunikasi antara satu dengan individu yang lain ya, dengan satu individu, antara satu individu dengan individu yang lain itu dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, komunikasi satu arah ya, jadi alurnya nih ada komunikasi 2 arah. Yang ketiga, komunikasi vertikal atau ke atas. Kemudian komunikasi ke bawah atau down, bawah ya. Kemudian komunikasi ke samping. Nah, jadi ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain itu ada alurnya. Ini alurnya komunikasi satu arah kah, komunikasi 2 arah kah, atau komunikasi ke samping. Itu tipenya. Nah, dari komunikasi satu arah adalah komunikasi yang dilakukan hanya oleh komunikator saja. Ya, ini mohon maaf salah. Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang dilakukan hanya oleh komunikatornya saja. Jadi yang komunikasinya itu tidak berkomunikasi, hanya cuma satu arah. Contohnya apa? Contohnya pengumuman, contohnya woro-woro, itu satu arah, menyampaikan sudah selesai. Kemudian yang kedua, komunikasi 2 arah merupakan interaktif yang melibatkan kedua belah pihak dalam memberikan feedback. Jadi komunikasi 2 arah ini saling interaktif, saling berkomunikasi ya, kedua belah pihak ini dalam memberikan feedback atau timbal balik. Itu komunikasi 2 arah. Kemudian yang ketiga, komunikasi ke atas atau vertikal adalah model komunikasi yang dapat terjadi pada sistem internal. Pasti ya. Maaf. Jadi komunikasi ke atas atau vertikal ada model komunikasi yang dapat terjadi pada sistem internal. Contohnya itu ada bawahan
komunikasi dengan atasannya, tapi yang memulai itu bawahan dulu, misalkan sesuatu atau menanyakan sesuatu, yang mulanya itu dari bawah. Kemudian yang keempat, komunikasi ke bawah adalah model komunikasi yang diberikan oleh atasan kepada bawahan. Ini sebaliknya kan. Jadi yang pertama bawahannya ngomong, kalau ini atasannya yang ngomong ke bawah. Itu beda yang mulai dulunya siapa. Yang kelima, komunikasi ke samping adalah komunikasi antar individu yang memiliki kebutuhan atau persepsi yang sama tentang masalah yang sedang dikomunikasikan. Jadi kalau komunikasi ke samping ini antara dua individu yang keduanya memiliki kebutuhan atas informasi yang atau masalah yang sedang dibicarakan. Itu komunikasi alurnya ya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa mampir ke channel TKIP ya, di sana nanti materi-materi yang dapat sampaikan bisa di sana bisa dipelajari lagi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.